Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan membahas materi tentang relasi fungsi ya. Nah, untuk relasi fungsi ini kita tidak akan langsung membahas materi yang baru yang dari materi SMA-nya, tapi kita akan mereview dulu materi SMP ya. Nah, di sini untuk relasi dan fungsi sendiri, ini relasi fungsi itu memiliki perbedaan ya. Sebenarnya ada 3 sih, ada relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, jadi kita ini bagi dulu aja 3, bagi ini ya papanya menjadi 3. Relasi, fungsi, dan korespondensi. Nah, kayak gitu. Nah, di sini untuk relasi, nah perbedaannya dulu ya, relasi. Nah, kalau relasi itu jadi hubungan ya, relasi itu kan hubungan. Nah, relasi itu kan hubungan. Nah, hubungan, kalau relasi itu hubungannya itu bebas ya. Nah, clue-nya itu. Kita di sini belajar nggak pakai konsep tapi pakai bahasa bebas aja ya. Nah, kalau relasi itu hubungannya itu bebas ya. Kalau hubungan itu kan berarti lebih dari 1 ya, minimal 2 seperti itu. Nah, jadi maksud di bebas di sini gimana? Jadi bebas mau dihubungkan atau mau terhubung bebas, mau enggak juga enggak apa-apa seperti itu ya. Nah, kan misalkan di sini kalau relasi itu kan tadi katanya minimal 2 ya. Kita sebut aja di sini contohnya ya, ada suatu kelompok A dan ada suatu kelompok B. Kayak gitu. Nah, misalkan si kelompok A ini terdiri dari orang ya. Orangnya itu misalkan ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Nah, biasanya kalau dalam relasi ini, nah seperti ini ya. Kemudian kelompok B, misalkan jangan orang, tapi misalkan warna. Nah, misalkan si B itu ada warna biru yang pertama. Nah, kumpulan warna ya, warna biru, warna hijau, warna merah, warna apa nih? Nah, warna merah aja udah 3. Nah, ini ada kumpulan orang dan kumpulan warna. Nah, sekarang relasinya, hubungannya apa? Nah, hubungannya itu misalkan kita hubungkan dengan relasi menyukai, ya, menyukai. Nah, kayak gitu. Nah, di sini hubungan antara A dan B-nya itu bebas. Jadi bebas si A mau dihubungkan ke B, mau semuanya dihubungkan boleh, mau ada yang nggak dihubungkan juga boleh, itu relasi ya. Nah, si A ini, nah kita simpan si A itu adalah daerah asal. Nah, dalam relasi fungsi itu ada yang namanya daerah asal. Kemudian si B-nya berarti daerah kawan. Daerah kawan. Daerah asal, bahasa lainnya adalah domain. Kemudian daerah kawan itu adalah kodomain. Kodomain. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi si daerah asal, area domainnya, nah, misal kita hubungkan dengan kata menyukai. Misal si A menyukai biru. Nah, boleh. Nah, pakai anak panah ya. Kemudian si A juga menyukai hijau, boleh. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang si B, misalkan si B enggak menyukai yang 3 warna ini, ya udah nggak apa-apa. Kemudian si C, misal si C sukanya merah, boleh. Kemudian si D sukanya merah juga, boleh. Nah, pokoknya kalau relasi itu bebas ya. Si domain alias daerah asalnya mau yang dihubungkan 2 kali boleh, mau ada yang nggak dihubungin juga boleh. Yang si daerah kawannya juga terserah ya, mau ada yang dihubungkan boleh, mau yang ada yang nggak juga boleh. Ini disebut relasi. Jadi kalau relasi itu hubungannya bebas ya. Yang penting pokoknya dipasangkan ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa matematikanya itu yaitu seperti aturan untuk memasangkan anggota dari satu himpunan, nah himpunan A ke himpunan yang lain, yaitu himpunan B, kayak gitu ya. Jadi intinya, clue-nya kalau relasi itu hubungannya bebas ya. Mau dipasangkan boleh, mau enggak juga boleh. Nah, sekarang kita bedakan kalau fungsi gimana? Nah, kalau fungsi itu lebih spesifik. Nah, fungsi
itu lebih spesifik. Apanya yang lebih spesifiknya? Yaitu domainnya yang lebih spesifik. Domainnya yang lebih spesifik. Emang kenapa domainnya? Nah, si domain ini, ya, si domainnya harus dipasangkan tepat satu kali, ya, tepat satu kali dipasangkan. Jadi tepat satu kali dipasangkan. Nah, tepat satu kali dipasangkan. Ya. Maksudnya apa? Jadi si domainnya ini nggak boleh jomblo, ya. Nah, bahasa lainnya itu, jadi si domainnya itu nggak boleh jomblo. Si domainnya itu nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Dan nggak boleh selingkuh. Nah, maksudnya gimana? Jadi si domainnya itu gak boleh jomblo, berarti harus semuanya terpasang. Dan ketika terpasang, gak boleh selingkuh, jadi harus satu kali, ya harus setia. Nah, kita ambil contoh yang ini lagi, ini yang ini. Nah, di sini yang tadi aja berarti di sini ada A. Kemudian di sini ada B. Si A itu adalah orang A, ada orang B, ada orang C, ada orang D. Kemudian si B itu ada biru, ada hijau, kemudian ada merah. Nah, kayak gitu kan. Nah, kita di sini ambil ya bahwa si A itu, himpunan A itu, kelompok A itu adalah domainnya, kemudian himpunan B itu adalah kodomainnya. Nah, si A, si domainnya itu nggak boleh jomblo, alias apa? Semuanya harus terpasang, ya. Jadi, nggak boleh kayak gini nih. Kayak relasi, kan di sini relasi ada yang jomblo, yaitu si B. Si B-nya nggak terpasang, ya, alias jomblo. Nah, nggak boleh. Kalau di fungsi, nggak boleh ada yang jomblo. Nah, ketika semuanya udah terpasang, nggak boleh selingkuh juga. Jadi, si ini harus setia, ya, harus dipasangkan hanya satu kali. Nah, kayak yang ini si A bercabang kayak gini. Nah, ini berarti selingkuh. Nah, pas di fungsi mah nggak boleh bercabang seperti ini. Jadi, nah, kita hubungkan lagi ya dengan menyukai. Nah, di sini berarti si A misalkan ya, menyukainya apa? Si A misal menyukai warna biru. Oke. Si B, nah, si B juga harus terpasang, jangan jomblo. Nah, si B misalkan menyukai warna biru juga deh, nggak apa-apa. Nah, gimana kalau kodomainnya? Kodomainnya mah bebas, ya. Jadi kodomainnya mah walaupun ada yang bercabang juga nggak apa-apa. Yang penting domainnya itu nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh, ya. Kemudian yang C gimana? Misalkan menyukai merah. Kemudian yang D misalkan menyukai hijau. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau fungsi itu lihat dari domainnya. Domainnya harus terpasang semua, alias gak boleh jomblo, dan terpasangnya harus satu kali, harus setia ya. Gak boleh ada yang bercabang atau yang selingkuh. Nah, jadi fungsi itu lebih spesifik daripada relasi. Dan kalau ditanya, apakah ini relasi? Ini juga relasi, kayak gitu. Cuma relasinya lebih spesifik ya, karena domainnya tepat dipasangkan satu kali, maka ini disebut fungsi kayak gitu ya. Jadi ini relasi, tapi ini juga relasi kayak gitu ya. Tapi ini lebih spesifik, yaitu fungsi karena domainnya dipasangkan satu kali. Tapi ini yang di sini ini bukan fungsi, tapi ini hanya relasi kayak gitu ya. Nah, sekarang bandingkan lagi, ada bandingannya lagi. Yang ketiga yaitu ada korespondensi satu-satu. Ada korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Nah, kayak gini ya. Nah, ada lagi korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu itu lebih spesifik lagi dari fungsi, yaitu apa? Nah, sama ini juga gak boleh jomblo, gak boleh selingkuh. Apanya yang gak boleh jomblo, gak boleh selingkuh? Nah, ini mah dua-duanya, yaitu domain dan kodomainnya. Nah, jadi domain dan kodomainnya gak boleh jomblo dan gak boleh selingkuh. Nah, di sininya berarti ininya gak boleh jomblo dan gak boleh selingkuh.
Nah, kayak gitu ya, alias apa? Alias domain dan kodomain harus dipasangkan tepat satu kali. Nah, berarti kalau seperti itu, ini kalau apa korespondensi satu-satu itu berarti harus seimbang antara himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua ya, karena harus satu pasang, harus sepasang ya. Misal di sini A, nah di sini kan A-nya ada 4, berarti di sini A, misal orangnya B, C, D. Nah, si B juga harus ada 4. Nah, karena si B-nya jangan ada yang selingkuh, misalkan biru, kemudian hijau, kemudian merah, misalkan ada lagi kita tambahin hitam. Nah, kayak gitu. Anggap aja bagus ya. Nah, di sini domainnya, kemudian ini kodomain. Nah, si domain dan kodomainnya itu nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Jadi, semuanya harus terpasang satu kali ya. Misalkan, ini masih tetap menyukai ya relasinya ya. Si A-nya itu suka biru, oke. Si B misal suka hitam. Kemudian si C misal suka hijau, oke. Kemudian si D suka merah misalkan. Nah, seperti ini. Jadi, si domainnya lihat, si domain gak boleh jomblo. Nah, ini gak jomblo ya, gak ada yang jomblo. Dan gak boleh selingkuh. Nah, alias gak ada yang bercabang. Si kodomainnya juga sama, gak boleh jomblo, gak boleh selingkuh. Nah, gitu ya. Jadi, domain dan kodomain harus dipasangkan tepat satu kali. Ya, berpasangan. Jadi, yang himpunan A dan B-nya harus seimbang kalau korespondensi satu-satu. Ya. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu lebih spesifik dari fungsi. Kalau fungsi mah domain aja, yang nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuhnya. Tapi kalau korespondensi satu-satu itu kodomainnya juga kayak gitu. Ya, nah, jadi bisa disimpulkan korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi juga, nah, merupakan relasi juga. Ya, fungsi juga merupakan relasi, tapi enggak semua relasi itu fungsi, enggak semua relasi itu korespondensi. Kalau digambarkan dalam apa diagram Venn itu gini, jadi relasi itu lebih besar kayak gitu ya, kemudian di dalamnya ada fungsi, kemudian di dalamnya ada korespondensi kayak gitu. Jadi enggak setiap relasi itu fungsi, tapi setiap fungsi adalah relasi. Enggak setiap korespondensi satu-satu itu adalah relasi, tapi setiap korespondensi satu-satu adalah relasi, tapi tidak setiap relasi ada korespondensi satu-satu gitu ya. Jadi intinya seperti itu, oke? Jadi bisa ya membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu kayak gitu. Oke, itu sekilas ya review sekilas aja ya tentang perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi. Oke, sekarang lanjutin materinya. Nah, sekarang ada istilah apa aja sih yang ada dalam relasi dan fungsi, gitu ya. Nah, ada beberapa istilah yang ada pada relasi dan fungsi. Yang pertama itu ada istilahnya domain. Nah, tadi juga udah dibahas ya. Kemudian yang kedua ada kodomain. Kemudian yang ketiga ada rank. Ya. Sekarang domain, kalau domain itu apa sih? Domain itu daerah asal. Kemudian kalau kodomain daerah kawan. Kemudian ada rank itu daerah hasil ya, hasilnya. Nah, gimana cara mencari rank atau hasilnya? Yaitu lihat aja kodomain yang terpasang. Itu kodomain yang terpasang atau yang terhubung ya, itu rank. Nah, sekarang ke contohnya kayak yang tadi aja, contohnya misalkan A, di sini B, kemudian A-nya itu ada A, si B, si C, si D. Nah, misalkan gini ya. Kemudian si B-nya itu misalkan ada biru atau satu aja lah, 1, 2, 3, 4, misalkan kayak gini. Nah, kemudian misalkan hubungannya tuh gini, ini bebas ya, ini kita ngarang aja ya. Misalkan si A-nya itu dihubungkan dengan 2,
B itu dengan 2 lagi. Kemudian C itu dengan 3, D dengan 4, misalkan kayak gitu. Oke, nah domainnya gimana nih? Tentukan domain, kodomain, dan rank. Oke, kita tentukan berarti domain. Domain itu adalah, nah kita ini aja ya, awalnya dari sini ya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari anak panah ini. Anak panah ini menunjukkan, nah anak panahnya ke situ kan, nah ke sini, ke yang B. Berarti kalau anak panahnya ke B, berarti asalnya dari A. Berarti awalnya alias daerah asalnya yang A. Kayak gitu. Nah, domainnya yang mana di sini? Nah, berarti domainnya, nah pakai kurung kurawal. Berapa aja ini? Berapa aja? A di sini, kemudian B, kemudian C, dan D. Kayak gitu ya. Nah, domainnya A, B, C, D. Pokoknya yang daerah asal. Kemudian kodomain. Nah, kodomainnya yang mana? Ya, yang ini. Nah, sebutin semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian rank. Ranknya mana? Nah, ranknya adalah kodomain yang terpasang. Nah, kodomain yang terpasang yang mana aja? Cuma 2, 3, 4. Ya udah. Ranknya cuma 2, 3, dan 4. Seperti itu. Oke, gampang ya untuk menentukan domain dan kodomain. Nah, jadi 3 istilah dalam relasi fungsi yang akan kita selalu dengar, gitu ada domain, kodomain, dan rank. Nah, kemudian setelah istilah kita ke apa bentuknya ya. Bisa dibentuk dalam gimana aja sih relasi fungsi itu. Nah, bentuknya yang pertama bisa dibentuk dalam diagram panah. Dalam bentuk diagram panah. Nah, diagram panah itu kayak yang ini ya. Ini disebutnya diagram panah. Nah, seperti ini. Jadi ada panahnya ya, ada anak panahnya. Anak panah ini untuk menunjukkan mana daerah asal dan mana daerah kawan ya. Kalau anak panahnya ke sini ke B, berarti asalnya dari A, oh berarti domainnya yang A. Berarti tujuannya alias kodomainnya itu berarti yang B. Tapi kalau anak panahnya sebaliknya misalkan ke sini, nah misalkan ke sini, oh berarti awalnya dari B alias daerah asalnya dari B. Kemudian kodomainnya berarti yang A, kayak gitu. Jadi anak panah itu berpengaruh ya untuk menentukan domain dan kodomain. Kemudian yang kedua bisa juga dibentuk dalam diagram kartesius. Diagram kartesius. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti diagram kartesius sumbu X, sumbu Y kayak gini. Nah, ini domainnya A, kodomainnya B. Nah, kita gambarin yang ini aja ya. Yang A ini domain A, B, C, D. Kita tulis di sini A, B, C, D, kayak gitu. Kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya udah, sambungkan dengan titik. Ya. A disambungin dengan 2, berarti A dengan 2 berarti di sini. B disambungin dengan 2 juga, berarti B di sini. C disambungin dengan 3, berarti C di sini. Kemudian D dengan 4 berarti D di atas. Nah, ini diagram kartesius. Jadi bisa dirubah, bisa dibuat ke dalam bentuk diagram kartesius juga ya. Kemudian yang terakhir yaitu pasangan berurutan. Pasangan berurutan. Berurutan. Nah, kalau pasangan berurutan itu X, Y alias domain, kodomain. Ya, di sini mah domainnya A, kodomainnya B, ya udah A, B. Domain, kodomain. Berarti di sini gimana? Nah, berarti yang ini A, 2. Nah, A, 2. Kemudian ini ya. Kemudian B, 2. B, 2. Kemudian C, 3. C, 3. Dan D, 4. Nah, ini ya untuk pasangan berurutan jadi seperti ini. Domain, kodomain. Domain, kodomain gitu ya. Jadi bisa dibentuk ke dalam 3 bentuk ya, diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, misalkan biasanya dalam soal itu suka disediakan pasangan berurutannya. Nah, misalkan disediakan kayak gini. Yang ditanyain
yang merupakan fungsi yang mana nih? Nah, kayak gitu kan. Kalau yang ditanyain fungsi dari pasangan berurutan, lihat aja awalnya ya. Awalnya alias domainnya. Nah, kan awal itu domain, domain itu yang awal. Yang awalnya domain itu gak boleh diulang. Berarti di sini kalau yang ditanyain fungsi, lihat aja awalnya gak boleh ada yang diulang. Ini ada yang diulang nggak? Enggak. Oh, berarti ini masuk fungsi. Tapi kalau misalkan ada yang diulang, misal A,2, A,3, B,3. Nah, si yang awalnya diulang berarti itu bukan fungsi. Ya, itu cara menentukan fungsi dari pasangan berurutan seperti itu. Lihat aja awalnya alias domainnya gak boleh 2 kali seperti itu. Oke. Oke, mungkin sekian ya materi prolog relasi fungsi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.